teman-teman, pada video kali ini kita akan ngobrolin materi penting dalam pengauditan, yaitu pengujian substantif atas investasi. Wah, ini yang berkaitan dengan saham dan obligasi gitu kan? Banyak banget jenis investasinya perusahaan zaman sekarang. Betul banget, makanya auditor juga harus teliti banget dalam memeriksa investasi karena resikonya yang tinggi. Ngomong-ngomong, investasi itu apa sih? Investasi itu kita membeli modal atau menaruh dana perusahaan ke aset seperti saham atau obligasi dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi itu ada dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Untuk investasi jangka panjang itu adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan dividen atau bisa juga untuk menjadi pengendali suatu perusahaan. Kalau untuk jangka pendek itu seperti kita memiliki uang, terus daripada kita kena inflasi, maka kita investasikan. Kalau dari sisi akuntansi, gimana sih cara penyajian investasi itu? Kalau jangka pendek itu dicatat berdasarkan harga perolehan, tapi harga pasarnya tetap disebut dalam tanda kurung. Sedangkan kalau jangka panjang itu cukup menggunakan harga perolehan saja tanpa harus mencatat harga pasar. Dan kalau investasi itu digadaikan, maka harus ada pengakuan, karena transparansi itu sangat penting untuk pengguna laporan keuangan. Terus kalau yang diauditnya itu apa aja sih yang diuji auditor untuk mengaudit investasi? Nah, itu namanya asersi. Ada 5 asersi utama yang harus diperiksa oleh auditor. Yang pertama itu keberadaan dan keterjadian. Auditor harus pastikan bahwa investasi itu benar-benar ada dan transaksinya itu nyata. Yang kedua ada kelengkapan. Jangan ada transaksi yang dilakukan tapi lupa dicatat. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Artinya perusahaan itu benar-benar memiliki hak kepemilikan atas investasinya. Yang keempat ada penilaian dan pengalokasian. Auditor harus mengecek apakah nilai investasi sudah sesuai standar atau belum. Yang kelima ada penyajian dan pengungkapan. Investasi harus diklasifikasikan dan dijelaskan dengan benar dalam laporan keuangan. Kalau praktiknya, gimana sih cara auditor memeriksa investasi? Nah, untuk itu ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, prosedur analitis. Itu yang pakai rasio-rasio itu ya? Betul, rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar itu berarti investasi jangka panjang dibagi total aktiva lancar. ROI atau Return on Investment itu berarti pendapatan dari investasi dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi. Terus yang kedua itu apa? Nah, yang kedua itu ada pengujian rinci. Pemeriksaan ini lebih mendalam. Auditor harus cek sertifikat saham, bukti pembelian, dan konfirmasi ke pihak ketiga. Oh, jadi nggak cuma lihat angkanya aja, tetapi juga harus benar-benar menelusuri dokumennya. Betul, makanya harus dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Terus kalau perusahaan itu dapat dividen atau bunga dari investasinya dan jumlahnya besar, itu disajikan secara terpisah di laporan laba rugi. Begitu juga dengan laba rugi dari penjualan investasi jangka pendek. Kalau nilainya material harus dipisahkan dan dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha. Oh, jadi klasifikasinya harus jelas supaya tidak menyesatkan pengguna laporan. Jadi pengujian substantif atas investasi ini sangat penting buat mastiin bahwa laporan keuangan itu bisa dipercaya. Intinya, auditor itu tidak hanya bisa percaya dengan laporan, tapi harus ada bukti, logika, dan kontrol internal yang jelas. Gak cuma itu, penyajiannya juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oh, jadi gitu ya. Sekarang aku udah paham sih pentingnya kejujuran dalam laporan keuangan. Thank you everyone! Thank you Elmar!